Benarkah Nabi Muhammad SAW menikahi Maryam di surga? Kafir Kristen pemuja Yesus menuduh Nabi Muhammad SAW bernafsu menikahi Maryam ibunda Yesus, yang mereka anggap wanita paling suci di dunia. Mereka menganggap Nabi Muhammad SAW sakit jiwa karena berangan-angan menikahi Maryam di surga. Dalil pertama. Terdapat riwayat yang dikemukakan berkaitan dengan tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Rabb-nya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripadamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan." Surah At-Tahrim ayat 5. Dalam nukilan dari tafsir Ibnu Katsir, Abul Qasim At-Tabrani mengatakan di dalam kitab Mu'jamul Kabirnya, dari Saleh Ibnu Hayyan, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya sehubungan dengan makna firman-Nya, yang janda dan yang perawan, Surah At-Tahrim ayat 5, bahwa Allah telah menjanjikan kepada nabinya melalui ayat ini, dia akan mengawinkannya dengan Asia bekas istri Firaun yang janda, dan yang perawan adalah Maryam binti Imron. Dan isnad riwayat ini doif, lemah. Perawi Sholih bin Hayyan disebutkan biografinya di kitab Tahzib at-Tahzib, dan di situ disebutkan ucapan penilaian Ibnu Ma'in tentangnya, tidak seperti itu, tidak kuat, dan Abu Hatim menilai, bukan perawi yang kuat, ia seorang syaikh. Imam An-Nasa'i mengatakan ia tidak terpercaya. Sebagaimana pula riwayat yang datang dari Abu Hurairah, maka Allah menjanjikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perempuan yang akan dinikahinya di surga dari kalangan janda, yaitu Asia binti Muzahim istri Firaun dan saudara perempuan Nuh, sedangkan dari kalangan perawan adalah Maryam binti Imran dan saudara perempuan Musa alaihi salam. Hadits Abu Hurairah tersebut diriwayatkan oleh At-Tabrani di kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Dan sanad hadits tersebut mungkar. Dalam hadis tersebut terdapat perawi bernama Musa bin Ja'far. Terdapat ucapan Imam Az-Zahabi mengenai Musa bin Ja'far ini dalam biografinya di kitab Lisan Al-Mizan. Ia tak dikenal dan hadisnya jatuh tak berharga. Dalil kedua. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui Khadijah yang sedang menghadapi kematian seraya berkata, "Wahai Khadijah, jika nanti kau bertemu dengan para madumu, maka sampaikanlah salamku kepada mereka." Khadijah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kau pernah menikah sebelum menikah denganku?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidak. Akan tetapi Allah telah menikahkanku dengan Maryam binti Imran Asia istri Firaun, dan Kulsum saudari Musa." Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di kitab Tarikh Dimasik. Sanad hadis ini pun mungkar juga. Dalam hadis ada perawi yang bernama Abu Bakar Al-Huzali, biografinya terdapat di dalam Tahzib at-Tahzib, dan di kitab itu disebutkan bahwa para ahli hadis sepakat bahwa ia doif jiddan, sangat lemah, dan dia mengumpulkan kabar-kabar matruk al-hadis. Dalil ketiga, dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku diberitahu bahwa Allah menikahkanku di surga dengan Maryam binti Imran, Kulsum saudari Musa, dan Asia istri Firaun." Aku berkata, "Selamat untukmu, wahai Rasulullah." Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan dari jalan Ibnu Asakir di kitab Tarikh Dimasik dan At-Tabrani di kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Al-Ukaili di kitab Ad-Du'afa Al-Kabir, dan Abu Asi Syaikh di kitab Tabakat Al-Muhadisin bi Ashbahan, dan Abu Nuaim di kitab Ahbar Ashbahan, nomor 1460, dan Ibnu Adi di kitab Al-Kamil, yang semuanya dari jalan Abdul An-Nur bin Abdillah, telah bercerita kepada kami Yunus bin Syuaib, dari Umamah dengan hadits tersebut. Dan sanad hadis tersebut palsu. Abdul An-Nur seorang pendusta. Imam Al-Ukaili berkata, Rafidah ekstrim dan memalsukan hadis-hadis secara keji. Imam Az-Zahabi berkata, dia pendusta. Adapun perawi Yunus bin Syuaib, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, munkar al-hadis. Imam Al-Ukaili berkata, hadisnya tidak terpelihara. Ibnu Hibban berkata di kitab Al-Majruhin, aku tak mengetahui bahwa ia memiliki penyimakan dari Abu Umamah.
Berdasarkan kemungkaran-kemungkaran periwayatannya dan kejelekannya, seakan-akan ia sengaja berbuat demikian. Tidak boleh berhujah dengannya berdasarkan keadaannya. Lihat kitab Lisan Al-Mizan. Syaikh Al-Albani berkata di kitab Silsilah Ad-Do'ifah, nomor 7053, dan sanad hadits ini palsu. Dalil keempat dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuiku dengan perasaan senang seraya berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menikahkanku dengan Maryam binti Imran dan Asiyah binti Muzahim di surga. Aku berkata, semoga kalian rukun dan dikaruniai anak-anak, wahai Rasulullah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni di kitab Amal Al-Yaum wa Al-Lailah dan Ad-Dailami di kitab Musnad Al-Firdaus, nomor 8620. Isnad hadits ini doif, lemah, di dalam sanadnya terdapat Tatlis Abu Ishaq As-Sabi'i, sementara ia adalah perawi dari Martabat Mudalisin dalam kitab Ibnu Hajar. Dengan demikian, hadisnya tidak bisa diterima kecuali apabila secara jelas ia menyatakan tahdits periwayatan. Dalil kelima, dari Sa'd bin Junadah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menikahkanku di surga dengan Maryam binti Imran istri Firaun, dan saudari Musa. Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tabrani di kitab Al-Mujam Al-Kabir, dari jalan Ibnu Asakir di kitab Tarikh Dimasik. Dan sanad hadits ini doif jiddan, sangat lemah. Imam Al-Haytsami berkata di kitab Majma' Az-Zawaid, diriwayatkan oleh At-Tabrani, dan di dalam sanadnya ada perawi-perawi yang tak ku kenal. Syaikh Al-Albani berkata di kitab Silsilah Ad-Do'ifah, nomor 7053, di dalam sanadnya ada perawi yang dikenal doif lemah. Muhammad bin Sa'd adalah putra dari Muhammad bin Hasan bin Atiyah, hakim di kota Baghdad dan ia memiliki kelemahan, sedangkan ayahnya, Sa'd serupa dengan Yunus bin Nafi, keduanya tak kutemukan biografinya. Adapun pamannya, ia adalah Al-Husain bin Al-Hasan bin Atiyah yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi di kitab Al-Mughni dilemahkan oleh para ulama. Dalil keenam, dari Ibnu Abi Rawat, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui Khadijah. Saat itu Khadijah sedang sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Tidakkah kau tahu bahwa Allah telah menikahkan aku denganmu di surga dan memadukanmu dengan Maryam binti Imran, Kulsum saudari Musa, dan Asiyah istri Firaun? Khadijah berkata, benarkah Allah telah berbuat begitu, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, iya, benar. Khadijah berkata, semoga Allah menganugerahi kerukunan dan anak keturunan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tabrani, dan dari jalan Ibnu Asakir di kitab Tarikh Dimasik dan Abu Nuaim Al-Ashbahani di kitab Mujam Sahabah, nomor 6738. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Al-Jauzi di kitab Al-Muntasham fi At-Tarikh dari jalan, telah bercerita kepada kami Az-Zubair bin Bakekar, telah bercerita kepadaku Muhammad Hasan, dari Ya'la bin Al-Mughirah, dari Ibnu Abi Rawat dengan hadits tersebut. Sanad hadis tersebut munqati, mudal terputus bahkan dengan keterputusan berturut-turut karena Ibnu Abi Rawat adalah Abdul Al-Aziz bin Abdul Al-Majid bin Abi Rawat dari kalangan tabi'ut tabi'in besar yang wafat tahun 159 Hijriyah. Imam Al-Haytsami berkata di kitab Majma' Az-Zawaid, sanadnya terputus dan di dalam sanadnya ada Muhammad bin Al-Hasan bin Zubalah yang doif lemah. Sebagai kesimpulan, bahwa hadis-hadis yang ada mengenai masalah ini semuanya lemah dan mungkar, tidak ada satu pun yang sahih. Hadis yang lemah lebih-lebih mungkar tidak boleh digunakan sebagai dalil. Karena hadis yang dikutip kafir Kristen pemuja Yesus adalah hadis lemah dan mungkar, tuduhan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbukti. Bagi mereka apapun akan mereka lakukan demi memadamkan cahaya Islam, termasuk mengutip hadis-hadis lemah dan mungkar untuk mendiskreditkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.